Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Chelsea di podcast Orang Malam Jumat. Kali ini aku akan bahas review film Gereja Setan yang kemarin aku dan teman-temanku tonton. Ladies and gentlemen, saatnya kita ke acara yang kita tunggu-tunggu bersama. Santap kasih bersama. Menurut Papa, sebaiknya kamu sembunyi dulu di luar kota. Sebenarnya ini gereja apa? Ini bukan gereja, Rick. Komunitas. Di komunitas kami ini, kami menerima semua orang. Kamu cuma perlu bersiap-siap, karena sebentar lagi kamu akan menjadi mempelai. Dan bersama-sama, kita akan kuasai bumi. Rita, kamu masih percaya sama Tuhan? Setelah dia membuat semua orang ninggalin lu, di saat lu sangat membutuhkan mereka. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, enyah kau iblis. Saja kita akan melakukan ritual pengantin iblis sekarang juga. Selamat datang, selamat bergabung di komunitas kami. Komunitas kami ini luar biasa, orang yang udah gabung biasanya udah susah keluar. Sekarang aku lagi bareng sama Koroy. Halo Koroy. Halo, Koroy ini sebagai apa di film Gereja Setan kok? jadi saya ini berlaku sebagai eksekutif produser di Eksekutif film Gereja produser. Setan ini. Wah, jadi kita tuh ada beberapa pertanyaan kok yang mau kita tanyain sama Koroy karena kebetulan rame banget nih kok sama film Gereja Setan. Teman-temanku, keluargaku, keluarga teman-temanku semua berbondong-bondong mau nonton film Gereja Setan. Dan akhirnya kejadian kemarin tanggal 11 pas perdana film Gereja Setan tayang. Aku izin bertanya ya kok. Yap, oke. Yang pertama, apa motivasi utama Koko mengangkat tema Gereja Setan dalam film ini? Karena tidak ada yang berani membuat filmnya. Jadi naskah ini sudah bertahun-tahun ditawarkan oleh PH-PH besar, tapi nggak berani. Kenapa? Karena dari namanya adalah sangat kontroversial, Gereja Setan. Iya, betul. Gereja Setan. Lu bayangin aja lu bikin film namanya Masjid Setan, itu jadi masalah pasti ya kan. Pasti akan pasalnya penistaan ya. Iya, Gereja Setan itu sama aja ya. Nah itu cuman karena memang Gereja Setan sendiri itu nggak bisa dirubah, karena kalau berdasarkan kitab Wahyu itu adalah Synagogue of Satan. Jadi memang sudah ada di kitab suci, ada yang namanya di Wahyu itu Synagogue of Satan. Jadi memang secara harafiah namanya Synagogue itu gereja setan. Tapi akhirnya Koko berani itu gimana kok? Memang apakah sudah ada panggilan kah atau apa gitu? Kita berani itu justru bukan masalah sama yang Muslim ya, justru juga masalah sama yang Kristen ya. Karena ini kan antikris ya, Gereja Satan itu kan sebenarnya antikris semua ya. Ya tapi karena satu dari Mongol juga berani, sutradaranya juga orang yang gereja, dan kita itu
ternyata kita ini membuat film yang lebih ke arah film rohani malahan ya, Iya, iya. dibanding film horor. Jadi kesannya seperti itu. Bahkan ya, dan kemudian selalu kita komunikasi dengan para pendeta. Hal-hal mana yang tidak boleh kita bahas, kayak contoh kan di gereja setan itu kan ada namanya ritual kasih bersama, yaitu pesta seks. Ya, itu sebenarnya ada di uncut versionnya itu ada, tapi kan sebatas mana yang kita bisa tampilkan. Kemudian Oke. ada yang menghujat kan, ya kita ngomong menghujat kan, kita benci Tuhan ya kan, karena aslinya kan bukan itu. Oh, berarti lebih parah lagi dari itu ya, Ko? Artinya kan sebenarnya aslinya itu kan menghujat adalah menghujat Yesus. Oh, oke. Ini kan anti ininya ya. Jadi ya kita berkonsultasi dengan pihak pendeta dan pihak gereja juga. Maka dari itulah film kita ini walaupun judulnya Gereja Setan, tapi justru disupport sama gereja-gereja Kristen. Oh. Karena ini adalah film Kristen pertama yang bertema horor ya di Indonesia. Oke. Ya. Film Kristen ketiga yang bertema horor di dunia. Jadi nggak ada film Kristen horor itu, nggak ada, teman. Aku tuh udah nyari ke ChatGPT itu ada cuma 2. Jadi ini yang ketiga. Karena kan kalau kita berbicara Kristen horor itu kan nggak seru. Lebih Iya. seru kan Katolik. Katolik Betul. itu banyak liturgi, ritual-ritual, ada salib, ada apa gitu kan. Nah kalau orang Kristen itu kan nggak pakai salib, pakainya firman Tuhan sama puji-pujian gitu kan, nggak seru gitu. Ya tapi kita memang challenge-nya adalah membuat ini. Nah tapi juga sebenarnya yang terpenting adalah apakah gereja setan itu ada gitu, banyak kejadian kasus. Bahkan tempat syuting kita itu bangunannya itu bentuknya adalah mimbar gereja setan. Oh iya. Diperkirakan itu adalah mimbar gereja setan yang asli di zaman Belanda. Oh. Karena Seru tempat banget. syuting kita itu berbentuk aula segi 6. Oh iya. Ya sekarang ngapain sih orang bingung-bingung bikin aula segi 6 itu? Iya benar kok, benar. Kamu di Indonesia pernah lihat aula segi 6 kan? Ya ketemu kan? Benar kok. Iya, berarti banyak banget ya kok tantangannya yang pada saat Roy bikin cerita ini, terus habis itu membuat perjalanannya banyak nggak sih kok tantangannya? Apakah aku dengar nih kok kemarin? Kalau dari segi mistis sih nggak seberapa ya. Kalau dari segi mistis nggak ada. Cuman kan memang setelah kita bikin tuh memang ya ada suara-suara. Aku sih positive thinking aja, itu mungkin kucing atau tikus lah ya. Tapi suaranya kok berirama gitu kan? Ya kan, tok itu kan kok berirama gitu kan? Tapi ya mungkin tikusnya lagi baris-berbaris, kita nggak tahu ya. Nah, tapi kalau secara visual kita nggak ketemu. Tapi kalau secara suara merinding itu ya udah hal yang biasa di situ. Banyak ya Tapi kok. justru yang gangguan terjadi adalah gangguan yang nyata dari organisasi ini. Kan sebenarnya organisasinya ada, cuma kan memang tertutup. Jadi ketika kita cerita seperti ini kan kelihatannya kayak film apa segala, and reality itu ada gitu loh. Iya, benar kok. Ya karena kemarin aku sempat denger katanya pada saat syuting yang mau itu kok di apa sih yang minum darah itu ya kok ya. Nah pada saat itu katanya memang Kak Mongol itu memang memanggil setan langsung gitu kok. Nah itu tuh apa bener nggak sih kok? Itu aku nggak berani nih. Cuman kemarin kan kita diancam. Ini gimana nih? Panggil nggak nih? Sebelum panggil, aduh janganlah. Karena apa? Karena kan mereka berarti ini ya kok kayak terpanggil gitu ya kok. Dimana Roy sama tim dan lain-lain buat cerita tentang dia gitu kan, tentang si setan ini gitu. Pasti ada beberapa pada saat apapun kayak pas scene yang bener-bener mau memanggil dia gitu. Apakah ada kejadian benar-benar dia datang atau enggak lah. Justru yang gangguan yang terjadi adalah dari kelompok itu yang sebenarnya ya. Itu sebenarnya yang terjadi ya. Kayak teror ancaman apa segala supaya ini tidak ditayangkan. Oh, oke. Ya hal-hal seperti itu sih. Bukan kalau dari pihak setan-setannya nggak ada, kelihatannya berbaik kan kita juga bawangnya setan ya kan. Nggak ada CS. Kelasnya udah kayak setan. Berarti dari komunitas itu agak mengganggu ya kok buat Koko dan tim yang lain ya?
saya tidak tahu ya, itu entah dari komunitas itu atau dari persaingan bisnis film ya. Tapi kita merasa selalu ada yang mengganjal tuh selalu ada gitu. Ya mungkin kalau saya positive thinking ya mungkin dari komunitas bisnis, karena kan kita ini kan sebagai PH baru ya. Jadi buat kawan-kawan yang sudah nonton Gereja Setan dengan segala jenis kekurangannya, mohon maaf karena satu, sutradaranya baru, produsernya baru, eksekutif produsernya baru ya. Dan film kita ini kita buat itu di tahun 2004 awal. Oh. Kan referensinya kan film-film horor tahun 2003. Iya. Nah, perkembangan film horor di tahun dari 2004 ke 2005 sampai mau 2006, ini kan perkembangannya luar biasa sekali. Betul. Kalau Anda nonton horor Indonesia ya kan, 2004 ke bawah aja sampai 2004 ke atas, itu udah kualitasnya jauh udah. Iya, benar kok. Jadi kalau ditanya ada yang bilang kayak Indosiar apa segala ya mohon dimaafkan lah. Preferensi kita adalah di tahun 2023 karena kita buatnya tahun 2024. Kita baru dapat tuh setelah 2 tahun. Jadi kita baru dapat tanggal tayang tuh setelah 2 tahun. Jadi beda kalau PH besar ya. PH besar bikin sekarang 6 bulan lagi tayang. Itu enak, masih kita bisa ngikutin teknologinya ya. Apalagi kan sekarang ini kan ada teknologi namanya AI yang mungkin 2024 kita nggak tahu masih ada AI kayak gitu kan, masa tahu kita. Ternyata bisa dibuat AI, bisa apa gitu. Jadi itu overlap yang luar biasa. Jadi itu yang jadi kendalanya di situ. Oh ya. Tapi kalau dari sisi gangguan gaib sih selama ini nggak ada sih. Nggak ada ya kok, puji Tuhan ya kok. Kalau dari Kamongolnya sendiri atau case-case yang lainnya juga nggak ada ya kok? Ya kayak kesurupan tuh nggak ada ya. Ada kemarin tuh ada satu staff yang kesurupan ada sih, tapi ya itu kecapean lah. Karena kan memang jadi gini teman-teman ya, kenapa terjadi film horor itu banyak yang kesurupan? Karena kalau syuting film horor itu kan dari sore sampai pagi. Benar. Ya, kan sampai kadang-kadang tuh scene-nya tuh baru jam 5 pagi, jam 6 subuh itu. Iya. Kadang sampai jam 10 pagi. Itu mulainya dari jam 4 sore. Iya. Ya makanya kalau kemudian ada yang kesurupan apa segala ya, akhirnya di syuting aja dibuat seru-seruan ya. Padahal ya kecapean sih. Satu kecapean, kedua emosi kan pasti meningkat ya kan. Karena kan mungkin ada satu pemain yang goblok, ada pemain yang sok gitu kan. Maka dari itulah sebenarnya kalau kita berbicara kualitas ya, kualitas tertinggi seorang pemain film adalah ketika dia sudah membuat sebuah film bioskop. Makanya artis film bioskop itu ya itu aja gitu ya. Jarang lu lihat ya kayak artis TikTok, apalagi kayak artis TikTok, kemudian selebgram, kemudian jadi pemeran utama bioskop itu jarang sekali. Karena apa? Di dalam proses film itu 95% kerja kita itu cuma satu menunggu. Iya kok. Bayangin aja, kalau seorang selebgramnya kurungnya berapa juta, kemudian dia suruh datang jam 4 sore, kemudian syutingnya baru jam 3 subuh, apa nggak marah-marah? Iya. Benar kok, benar. Ya oke. Gak apa-apa kok, namanya juga kan proses ya kok. Jadi apapun kritikan dan lain kan itu buat membangun ya kok ya. Jadi pokoknya sukses terus buat iya. Sukses terus lah buat film Gereja Setan, dan semoga Koko dan tim bisa membuat film yang lebih bagus dan lebih heboh dari sekarang ya kan kok. Ini aja udah heboh kan kok. Ini aja udah heboh, gimana Koko nanti bikin film yang lain gitu. Amin. Terus kok aku mau nanya lagi nih kok, gimana nih, apa harapan Koko sama respon penonton setelah nonton film ini? Jadi nomor satu adalah setelah nonton film Gereja Setan ya, nomor satu sebelum nonton sebenarnya nggak usah berekspektasi apa-apa, just enjoy the movie lah ya. Oke. Karena sebenarnya ini film yang kita buat senyaman mungkin orang nonton. Kan kadang-kadang kan orang film horor itu kan dibuat ceritanya tuh serumit mungkin, orang harus mikir, pulang mikir. Enggak, kita bikin sesimpel mungkin, senyaman mungkin, orang pulang happy, terberkati. Jadi kalau ada yang bilang kemudian nggak nyambung itu aku bingung loh kan. Terus terang aja, kalau ada yang bilang nggak nyambung itu aku bingung loh. Karena kita udah bikin tuh sesimpel mungkin tanpa ada yang berpikir-pikir seperti apa. Nggak kan, kalau film-film horor kan selalu begitu kan, plot twist yang Iya, benar. apalagi kalau filmnya Mas Joko Anwar itu kan pulang pun harus mikir kan.
Bener-bener kok. Itu tadi apa ya gitu ya kok. Oh ya, itu apa itu kan? Nah itu kan kalau film pulang harus mikir itu kan film-film untuk orang yang nganggur. Iya. Akhirnya ada kerjaan mikir itu kan. Kalau kita Iya. ini film buat orang yang sibuk, ya kan? Ketika nonton film pinginnya adalah pulang relax selesai udah nggak mikir lagi udah happy gitu. Iya. Dapat kok aku aman, puji Tuhan dapat. Video masih banyak gitu kan. Oke kok. Terus tadi harapan Koko buat penonton ya. Terus Ya. sekarang apa sih kok? Coba biar penonton semua tahu apa pesan utama yang ingin disampaikan sama penonton tuh dari film ini kok. Jadi kalau di film Gereja Setan ini sebenarnya pesan utamanya hati-hati dengan yang namanya tipuan muslihat dari setan itu sendiri. Karena setan itu sebenarnya yang real, tidak datang dalam wujud yang menakutkan. Justru setan yang berbahaya itu yang cantik-cantik gitu kan, yang menawarkan uang, menawarkan kekuasaan, menawarkan kecantikan, ya, menjerat Anda dengan duniawi. Kalau setan dari awal keluarnya serem ya pasti lari gitu kan. Iya, Tapi benar, justru Pak. yang kena jeratan setan kan pasti dengan adanya tawaran-tawar yang menggeliurkan itu. Tapi semua itu kan konsekuensi. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara gereja setan, satanik club ini kan sebenarnya sama kayak kalau lokal, folklore lokal itu pesugihan lah. Ya itu kan sama, ini kan pesugihan import. Oh. Ya kalau pesugihan lokal kan ke Nyi Bloro, Nyi Roro Kidul, ya kan, ke Iya, iya, Gunung Kawi. Nah tapi kan semua itu kan pasti ada tumbal, nggak ada yang free kan. Iya kok, benar. Nah, sama dengan yang terjadi di gereja setan ini. Jadi intinya sih itu sih. Oke, karena kan kita tidak memungkiri ya kok gereja setan itu kan pasti banyak ya kok di luaran sana, apalagi di luar negeri tuh banyak banget ya kok ya. Jadi memang Itu yang menarik ini. Kamu tahu ini nggak Charlie Kirk nggak yang mati dibunuh kemarin? enggak kok. Senator juga. Yang mana ya Yang kok? mati ditembak. Oh iya iya, Charlie Kirk. ya tahu kok tahu. Charlie Kirk. Itu kan juga salah satu penentang gereja setan. Itu ada di videonya dia menentang gereja setan. Iya benar-benar. Itu baru beberapa minggu yang lalu itu. Baru beberapa minggu yang lalu dia membuat postingan ada orang dengan pakai topeng gereja setan itu dia kemudian dia ngomong dalam nama Yesus ya kan. Gue percaya sama Yesus itu kan. Benar. Kemudian sekarang mati ketembak itu. Iya. Dan banyak banget ya kok ternyata ya kok, dan aku juga baru tahu pada saat kemarin kita nonton, temenku itu bilang bahwa ada temennya dia yang ikut nonton gereja setan, ternyata dia itu ada di aliran yang kurang baik kok gitu. Jadi memang dia ngajak orang untuk nonton. Nah kita nggak tahu kok motivasinya apa. Apakah memang dia mau lihat gereja setan nih gitu, atau apa, aku nggak tahu motivasinya. Tapi memang di luar sana banyak banget ya kok ya. Boleh nggak kok kasih pesan buat teman-teman di luar sana yang memang kalau memang lagi kalut atau apa ya tetap inget Tuhan gitu. Coba kok kasih dong kok pesan-pesan buat teman-teman. Jadi gini loh, ya. Apapun yang terjadi pasti Tuhan itu mengizinkan ya. Jadi ya kembali ke asal lah, kan asalnya kita yang gereja apa ya itulah, kembali ke situlah. Karena sebesar apapun masalah Anda, masalah orang lain itu ada yang jauh lebih besar gitu loh. Betul. Jadi nggak usah galau. Jadi saran saya sih kalau yang kena masalah ya bergaulah sama orang-orang yang punya masalah lebih besar lah. Anda akan jauh lebih bersyukur. Gitu ya kok. Nggak kasihan kok sama orang yang punya masalah lebih besar itu. Nah sebesar masalah apa? Ya kan sebesar-besarnya masalah kita tuh masih lebih pusing orang yang di Nepal loh. Itu Bener-bener. masih pusing sama yang di Gaza loh. Yang di sini kan masalahnya paling putus cinta, kena angsuran pinjol kan ya gitu aja lah. Kena judol ya kan semacam itu aja lah. Agak relate ya kok. Ya oke deh Koroy, terima kasih banyak. Semoga film Gereja Setan itu semakin sukses, semakin naik ratingnya, makin naik terus. Dan 1 juta penonton kok, 1 juta penonton untuk Gereja Setan. Biar kemuliaan Tuhan selalu dikabarkan ke sepenjuru dunia. Sukses terus ya Kok, salam buat tim semua. Apapun rencana kedepannya, Koko sehat terus, sukses terus. Salam dari kami tim PHMJ. Maaf ya Kok kalau aku cuman sendiri.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, tapi kok aku mau minta ini dong kok, kan kalau kita ada jargonnya nih kok. Kalau misalnya aku bilang PHMJ, ada gini kok, ada merinding bareng-bareng. Nanti kalau aku bilang PHMJ, kok juga ikutan ya kok? Ya. Oke, PHMJ, merinding bareng-bareng. Thank you Koroy. Sukses terus Koroy, bye-bye. Oke guys, jadi itu pesan-pesan dari Koroy, eksekutif produser. Dia bilang kalau memang pada saat itu nggak ada gangguan bisnis, maksudnya bukan nggak ada tapi memang bukan yang dimunculin sama sekali. Dan memang motivasi mereka adalah untuk memberitahukan bahwa banyak di luar sana orang-orang yang pengikut sesat, tapi biar orang-orang, apa sih tadi dia bilang, biar orang-orang tuh apapun masalahnya, apapun ininya, kembali ke asalnya, maksudnya adalah kembali ke Tuhan gitu. Bagus banget film Gereja Setan ini, dan ini bukan hanya untuk orang Kristen doang, tapi memang semua orang bisa nonton dan akan relate sama kalian juga. Jadi kalian jangan lupa nonton film Gereja Setan yang masih tayang di bioskop kesayangan kalian. Jadi kalian harus nonton dan nanti kalian review. Kalian bisa tag deh Koroy. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Maaf banget kalau aku sendiri karena teman-temanku sedang syuting ke tempat lain juga. PMJ merinding bareng-bareng.